Oke, selamat datang di video apa ini ya? Video penjelasan use case. Perkenalkan, nama saya Vincent. Saya akan menjelaskan use case yang saya pernah berikan tugasnya, yaitu use case Shopee. Mana ya? Ini dia use case Shopee. Yes. Why? No. Cancel. Kita buka lagi. Mana tadi? Hilang. No. Open use case Shopee. Submit bla 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 ya. Sorry ya teman-teman, agak noise di rumah soalnya. Bentar ya, loading rational rules, undangan webinar biasa. Nah, kalian kalau mau membuka sebuah project tuh tinggal klik ini aja. Nah, di sini ada use case Shopee. Ini dia use case-nya. Nah, jadi ini use case yang benar teman-teman. Kemarin teman-teman banyak yang bingung tuh, Kak, ini orangnya aja atau sama mesinnya atau seperti apa. Nah, jadi sebenarnya ini kan dari proses pembelian barang di Shopee. Saya harap use case ini kalian bisa mengerti sebagai acuan nanti kalau kalian bikin kelas diagram atau bikin activity diagram yang benar. Nah, kalau kalian bikin TR kalian pun juga sudah bisa benar dan kalian juga paham gimana cara bikin use case. Karena seperti yang Pak Fritz kemarin bilang, kalau use case itu adalah intinya. Inti dari semua, bukan inti sih, dasar lah istilahnya. Kemudian, nih, kenapa di sini ada 3 aktor? Kalian bikin use case itu saya kasih tips. Kalian bikin aktornya dulu. Aktornya ada berapa sih? Nah, ketika kalian membeli barang di Shopee, itu aktornya ada berapa. Ini fokusnya di kalian ya, bukan di mesin Shopee-nya, bukan di kurirnya. Jadi benar-benar di kalian. Kalian membeli, otomatis kan ada 3 customer, yaitu kalian, ekspedisi itu misalkan JNT, JNE, seller ini yang menjual barangnya. Jadi di use case ini untuk aplikasinya itu emang tidak diaktorkan, karena itu sudah menggunakan sistem, tidak ada orang misalkan admin yang harus mengarahkan, karena itu sudah ke sistem seperti itu. Dan kalau di Shopee kan, kalau kalian membeli barang kan admin nggak harus ACC barang kalian dulu, langsung ke penjual. Itulah kenapa nggak ada aktor admin di sini. Beda cerita kalau misalkan kita beli barang di toko biasa, ada customer, ada seller doang. Misalkan tuh, ketika kalian mau beli barang, bayar parkir, otomatis ada tukang parkir juga. Aktornya, yaitu orangnya. Itu teman-teman yang melakukannya. Dan setelah kalian pilih aktornya, yang kedua kalian pilih apa yang dilakukan aktornya dulu. Aktornya ngelakuin apa sih? Aktor melakukan pemilihan barang, aktor melakukan ini, aktor melakukan ini. Ini aktor melakukan pengiriman pesanan, aktor melakukan pesanan, proses dan pembayaran diterima. Nah, nanti saya jelaskan. Kalian pilihin ini semua dulu, kegiatannya apa saja yang dilakukan oleh aktor ya teman-teman. Nah, dan kegiatan ini kalian nggak bisa istilahnya itu dari sini ke sini tanpa melewati aktor, itu nggak bisa. Jadi misalkan ini use case, terus habis itu di sini ada use case lagi. Kok nggak bisa? Bentar. Oh ya, error. Nah, habis itu di sini ada use case lagi. Ini tuh nggak bisa ya teman-teman. Nah, otomatis kan ini melakukan ke melakukan, kan nggak bisa. Yang bisa itu kalau dari aktornya melakukan apa gitu. Kalau ini kan berarti nggak jelas gitu. Itu teman-teman kalau mau bikin use case tips and triknya. Setelah itu kalian pilih relasinya baruan. Ini yang ngelakuin siapa sih? Customer kah? Atau ekspedisi kah? Seller kah? Kalian cocokin tuh yang ngelakuin siapa. Kalau login nih, misalkan login kan dilakukan customer sama seller nih.
Seller kan buat untuk menerima pesanan harus login Shopee juga, harus di situ baru pesanan diproses, pembayaran diterima. Kalau customer di sini dia pilih barang dan lain-lain, ini yang dilakukan oleh customer. Tuh, kalau ekspedisinya di sini kalian nggak usah mikirin ekspedisinya nanti bakal nulis apa, yang penting yang dari customer taunya ekspedisi ngapain sih, ngirim barang. Selain itu kan customer nggak harus tahu, misalkan nanti barangnya ada di sterilisasi dulu atau barangnya diapain dulu, kan nggak ada sedetail itu di Shopee. Jadi yang customer tahu aja, simple kok teman-teman, jangan dibikin berat use case ini. Nah setelah itu kalian bikin relasi nih, kan pemilihan barang ke login, extend. Kenapa extend? Karena ketika kalian pilih barang di Shopee, kalian nggak harus login. Gitu. Kalian nggak harus login untuk milih barang. Tapi kalau kalian mau check out, otomatis kalian harus login dulu. Baru kalian bisa check out. Nah, include makanya. Dan seller, kalau mau pesanan diproses, dia harus login dulu. Kalau misalkan dia nggak login, dia nggak bisa proses dong. Karena kan sistem tuh nggak tahu ini siapa. Gitu. Sebelum check out harus login. Nah ini kan check out ini yang lakukan customer nih, jadi otomatis harus ada relasinya dengan aktor. Itu pengisian data pemesanan. Data ini macam-macam, ada alamat, ada jumlah berapa, ada warnanya apa, itu. Dan pembayaran. Oh ya, jasa pemesanan ini termasuk kurir. Kalian mau pakai JNT, JNE dengan tarif yang berapa lama, itu. Ini pembayaran kan juga dilakukan oleh customer, jadi harus ada relasinya. Pembayaran include ke pesanan diproses. Nah, kalau di Shopee kan, kalian bayar dulu, baru kalian bisa barangnya diproses oleh penjual, ya kan? Itulah kenapa include di sini. Kalian harus benar-benar tahu mana yang harus ada, mana yang nggak harus ada. Nggak, misalkan yang include dan extend, misalnya itu. Setelah pesanan diproses nih, habis itu langsung ke pengiriman pesanan. Seller memproses pemesanan, marking dan lain sebagainya itu urusan seller, tapi kan notifikasinya di Shopee, pesanan diproses. Nah, setelah itu pengiriman pesanan. Pengiriman pesanan dilakukan oleh siapa? Ekspedisi. Dari seller kan ngasih ke ekspedisi buat dikirim. Dari ekspedisi ngasih ke customer buat diterima, kirim gitu. Include, barangnya harus dikirim dulu baru bisa diterima, ya kan? Nah, nggak usah saya jelasin lah ya kayak itu. Terus habis itu konfirmasi barang diterima. Ini yang seharusnya kalian lakukan ya teman-teman. Walaupun sebenarnya ada fitur yang namanya 3 hari setelah barang kembali tidak konfirmasi akan otomatis konfirmasi. Tapi itu kan nggak dianjurkan oleh program Shopee-nya. Dianjurkannya kalian konfirmasi barang juga. Nih barang sudah saya terima, ting, otomatis pembayaran diterima oleh seller ketika konfirmasi tersebut sudah ada. Itu untuk prosesnya. Dan ini kalau misalkan ini nggak berkaitan dengan semua lingkaran-lingkaran ini tuh nggak apa-apa. Kan relasinya kan nggak harus sama semuanya nih. Yang penting kan ada relasinya. Seperti itu. Nggak harus ada semuanya. Jadi kalau kalian mau bikin diputer-puter semuanya terus di extend semuanya gitu tuh daripada membingungkan, mending kalian bikin simple aja. Nah ini extend nih, review barang. Kalian mau review mau nggak review kan terserah, extend. Jadi kalian bisa bebas. Itulah kenapa di sini extend. Itu. Jadi ini use case yang benarnya. Otomatis kan aktornya 3 nih. Nah, kalau kalian bikin sequence atau kalian bikin activity, nah kalian bikin dari sisi customer aja. Nanti ada swim lane yang untuk edisi sama seller gitu aja. Dan kalau sequence-nya customer aja, nggak usah 3-3-nya gitu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Nah, semoga kalian sudah jelas dengan penjelasan ini, karena ini juga hal yang mungkin bisa kalian dapat ya. Dengan penjelasan use case kemarin, ini hanya sebagai pelengkap saja dengan studi kasus yang kita berikan di kelas ini. Oke. Terima kasih. Nah, ini use case-nya oke saya kecilin dulu ya, biar kalian bisa screenshot. Nanti kalian bisa zoom sendiri. Nah,
Ini use case yang benarnya. Untuk activity dan sequence-nya, semoga kalian bisa langsung mengikuti dari use case-nya. Oke. Oh ya, ketika kalian mengerjakan kelas diagram ini, kelas diagram tugas kelas diagram nanti, kalian menggunakan use case yang ini ya. Kalian gunakan use case yang sudah benar ini saja, biar kalian bisa lebih jelas. Oke, mantap. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat mengerjakan use case lagi. Mengerjakan kelas diagram dan mengerjakan tugas rancang. Terima kasih. Dadah.